Selamat siang, Bu. Baik, Bapak Ibu peserta sosialisasi yang ada di Zoom meeting maupun yang menyaksikan melalui YouTube streaming. Saatnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang petunjuk teknis layanan asesmen bakat minat. Kepada Ibu Nurbaiti Astuti, disilakan. Selanjutnya mekanisme pendaftaran, Bapak Ibu, secara lebih detail nanti akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Ini saya sekilas saja ya. Jadi satuan pendidikan bisa mengakses laman ABM. Lamannya sebagai berikut: https pusmendik.kemdikbud.go.id/ABM. Nah, menggunakan username ANBK dan password yang defaultnya ya. Username ANBK plus tanda bintang. Nah, setelah itu mendaftar pada menu pendaftaran dengan caranya mengisi form kesiapan mengikuti ABM. Dilanjut mencetak, menandatangani, dan juga mengunggah surat kesiapan ke laman ABM. Setelah itu data siswa diimport dari laman PD Data, kemudian memberi tanda ya atau tidak sekaligus mengatur jadwal dan ruang pada siswa yang akan mengikuti ABM. Next. Nah, pembiayaan Bapak Ibu, jadi perlu kami sampaikan bahwa Pusmendik tidak memberi dan tidak menarik biaya apapun kepada satuan pendidikan. Jadi kami istilahnya memberikan layanan ini secara gratis, namun biaya penyelenggaraan di satuan pendidikan ditanggung secara mandiri oleh satuan pendidikan. Nah, ada pembiayaan khusus untuk tim teknis, ini dalam bentuk honor bulanan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manajemen kesekretariatan asesmen skala nasional di bulan Februari dan Maret, 2 tim teknis provinsi dan juga 2 tim teknis kota atau kabupaten. Next. Nah, apa yang perlu dipersiapkan oleh satuan pendidikan? Jadi yang paling ada 6 komponen. Yang pertama adalah ruang laboratorium komputer atau ruang kelas atau ruang lain yang difungsikan sebagai ruang asesmen. Kemudian yang kedua adalah komputer proktor dengan OS minimal Windows 7 atau macOS. Kemudian komputer klien dengan OS yang sama, jumlahnya sesuai dengan jumlah peserta dan juga sesi yang didaftarkan. Komputer dengan kamera berfungsi ini sifatnya opsional. Ketika memang tidak ada kamera, tidak masalah. Kemudian yang terpenting koneksi jaringan, Bapak Ibu, itu harus stabil minimal 16 Mbps per 20 klien. Nah, satuan pendidikan juga diharapkan menetapkan penanggung jawab, teknisi, proktor, dan pengawas ujian saat pelaksanaan ABM. Nah, selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab pelaksana ABM di satuan pendidikan. Jadi tadi salah satu tugas dari satuan pendidikan adalah menetapkan penanggung jawab, proktor, teknisi, dan juga pengawas. Nah, tentunya Bapak Ibu juga sudah lebih paham ya, mempunyai tugas yang berbeda-beda. Penanggung jawab di sini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ABM di satuan pendidikan. Kemudian kalau proktor itu wajib sebelum pelaksanaan dimohon mempelajari manual aplikasi untuk menyiapkan perangkat komputer sehingga pelaksanaan berjalan dengan lancar. Manual ini dapat diunduh juga di laman ABM, kemudian melakukan simulasi dilakukan tanpa siswa karena tujuannya untuk mengecek dari kesiapan aplikasi. Kemudian menjalankan aplikasi proktor ABM saat hari pelaksanaan ABM, seperti itu. Kemudian kalau teknisi menyiapkan sarana prasarana komputer bersama proktor, kemudian memastikan jaringan internet berjalan stabil saat pelaksanaan ABM, kemudian juga melakukan perbaikan atau penggantian alat atau komputer yang mengalami kerusakan selama ABM berlangsung. Kemudian untuk pengawas ini bertanggung jawab untuk
mengawasi maksimal 20 siswa. Di sini kenapa kami tuliskan 20 siswa supaya Bapak Ibu fokus gitu ya, 20 siswa ini benar-benar mengerjakan soal ABM sesuai dengan standar. Kemudian memastikan semua peserta mengerjakan ABM sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan juga melaksanakan prosedur pelaksanaan asesmen dengan penuh rasa tanggung jawab. Semua tugas dan tanggung jawab ini dapat Bapak Ibu pelajari lebih lanjut di Juknis ABM yang juga akan kami upload di laman ABM. Jadi nanti bisa dibaca ulang ya Bapak Ibu ya. Secara detail kami tuliskan semuanya di situ. Nah, dan yang terpenting dari semua komponen tadi adalah menandatangani fakta integritas. Jadi karena kami sangat mengharapkan integritas dari Bapak Ibu selama pelaksanaan ABM berlangsung. Dan tidak boleh mendokumentasikan dan menyebarkan soal ABM melalui media apapun. Jadi soal yang kami kembangkan ini sifatnya sifatnya rahasia. Ketika sudah tersebar itu akan menjadi tidak valid lagi. Nanti siswa akan mengerjakan soal yang bisa jadi sudah dia pelajari sebelumnya sehingga hasil yang didapatkan tidak benar-benar menggambarkan kemampuan dirinya seperti itu.